Berjumpa kembali bersama Dedi Reporter Media, Tipikor Channel TV Jakarta yang akan menyajikan sajian berita-berita daerah terkini, akurat, berimbang tajam, dan terpercaya. Viral. Lagi-lagi, diduga absennya kuasa hukum terdakwa akal-akalan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten, geram. Sidang lanjutan ke-6 kasus pengeroyokan penyiksaan, fitnah dan percobaan pembunuhan di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten yang digelar pada hari Senin 13 Juni 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat diwarnai ketegangan. Pasalnya, Ketua Majelis Hakim meluapkan kekesalannya saat alasan 2 dari 3 terdakwa mengatakan sidang ditunda karena penasihat hukumnya tidak hadir di ruang sidang. Hal ini membuat Ketua Majelis Hakim geram kepada terdakwa dan pihak kuasa penasihat hukum terdakwa karena dinilai membuang-buang waktu dan tidak menghormati persidangan. Menurutnya, alasan yang saudara sampaikan tidak mendasar. Kami menilai ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa hanya akalan untuk memperlambat jalannya persidangan, tegas Ketua Hakim. Saya tanggapi ya, jujur aja. Saya nggak peduli dengan putusannya mau 1 tahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun. Yang penting mereka putusannya bersalah dulu. Itu satu. Nggak apa-apa, mau itu diakalin mau enggak itu urusan sama Gusti Allah. Padahal korbannya seorang advokat, seorang pengacara penegak hukum, tapi tuntutannya seringan itu. Nggak masalah, kita nggak jadi. Yang penting kita butuh putusan mereka memang bersalah dan sidang akan bersambung ke sidang-sidang yang lain dan perkara yang lain, itu aja. Nggak masalah. Di sidang hari ini mungkin judulnya si para terdakwa dan mungkin ya diduga terdakwa ini pengen ngakalin hakim. Hakim mengatakan ini kuasa hukum belum datang, dikasih waktu setengah jam. Kalau nggak datang kita tetap sidang di sidang tuntutan jaksa. Kata terdakwa ngomong kalau kuasa hukum nggak hadir dia minta ditunda biar bebas demi hukum gitu kan. Jadi intinya itu aja. Ya sidang sekarang nggak apa-apa putusan itu, saya tetap terima dengan lapang dada. Tetapi berapapun lamanya putusan pengadilan dia dipidanakan karena bersalah, saya nggak masalah. Karena yang saya kejar bukan dia, dalangnya. Masih banyak pelaku yang lain di luar yang harus kita proses, itu aja Bang. Perkara ini selesai juga mungkin ada LP-LP baru. Apakah 1, 2, 3 LP, apakah di Polda Banten atau di Mabes Polri, pasti saya bikin LP, itu aja. Kalau boleh tahu targetnya kasus ini siapa Bang? Pelaku utama aja. Inisialnya deh. Nggak bisa dibilang. Pasti intinya dari 13 orang itu sebelum mereka semua pada ditangkap dan sebelum pelaku utamanya itu ditangkap, saya nggak akan tinggal diam sampai kapanpun saya kejar, itu aja Bang ya. Menurut Pak Sodik sendiri ada keterlibatan pemerintah nggak? Ada keterlibatan orang-orang pemerintah desanya atau misalkan mungkin yang lain juga ada. Begitu kuatnya perkara 170 mukulin pengacara loh, ngurus perkara, nggak ada yang ditahan satupun sama polisi, berbulan-bulan sampai setahun lebih baru bisa disidangkan. Ya, 3 orang tersangka dari 13 terlapor. Ya, yang anehnya lagi ditangguhkan tanpa seizin sepengetahuan dari para korban, nggak ada kabar berita, ditahan 3 hari, tahu-tahu udah 3 hari saya datang ke Polres. Begitu 5 hari, dengar-dengar minggu depannya udah ada di luar, cuma 5 hari ditahan. Apalagi si Ali Bagaskara ini, orang ini pernah ditahan dengan perkara mukulin anaknya Lurah Badrudi. Dan dia RJ di situ. Padahal di RJ itu tertulis apabila melakukan perbuatan yang sama dia nggak akan diampunin tuh si Ali. Tapi ditangguhkan. Sekarang kabur. Saya minta pertanggungjawaban dong dari pihak Polres, gitu kan. Dari pihak siapa penjaminnya? Siapa yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan penjaminnya? Dia saya proses. Dia juga pasti akan saya gugat. Baik secara pidananya, kalau ada indikasi pidanakan, perdata juga saya akan tuntut mereka semua kan gitu. Saya nggak terima itu. Begitu cerobohnya gitu kan ya. Ngasih penangguhan penahanan terhadap pelaku yang sudah pernah melakukan perbuatan penganiayaan yang sama. Berarti ada kemungkinan ini bisa disebut sudah direncanakan ya Pak? Sudah direncanakan, semua direncanakan. Jadi obstruction of justice itu dilakukan sini.
dan abuse of power melindungi jabatan mereka. Itu jadi biarkan saja. Di sini luar biasa, ada abuse of power, obstruction of justice, semuanya sudah direncanakan. Biarkan saja. Gitu. Karena pengadilan itu bagi saya pengadilan ya yang benar suci itu hanya pengadilan Tuhan, hanya hukum Allah. Nggak ada di dunia ini pengadilan yang suci resmi 100% atau 1000% real benar adanya, enggak. Apa yang tidak bisa dibuat di negara kita? Alat buktikah? Orang salah bisa benar, orang benar bisa salah. Tuntutan lama harus jadi sedikit, ya. Sekian tahun jadi sekian tahun. Itu. Jadi intinya biarkan saja. Karena saya tidak mau percaya dengan manusia. Kalau saya percaya sama manusia namanya musyrik. Saya percaya sama Gusti Allah itu aja. Enggak, saya nggak percaya sama manusia. Dengan putusan apapun ya lila biarkan saja. Ini kan hukum. Ini kan manusia yang bikin. Hukum dibuat manusia, dilanggar manusia, itu dirusak oleh manusia juga kan. Jadi biarkan saja. Kita ikutin saja karena kita sendiri juga seorang penegak hukum. Mudah-mudahan saya tetap akan idealis dan akan amanah sesuai undang-undang aja kalau saya. Jadi artinya ini bakal ada LP selanjutnya untuk sudah pasti. Kita lihat aja nanti. Itu kalau saya. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang di Mabes Polri nanti gitu. LP-nya gitu. Itu karena lawan kita orang kuat di sini. Banyak duit habis 2 miliar lebih loh, jangan salah. Untuk menjatuhkan nama baik saya, menghancurkan nama baik saya, dibilang pengacara palsu, tidur istri orang, digerebek warga Bojen, istri saya, udah jelas kan, surat cerainya ada, semuanya ada, video pengeroyokan ada, korbannya pengacara, tuntutannya 1 tahun 2 bulan, sidangnya berbelit-belit, gitu kan, udah itu aja bang. Nanti kita lanjut ke tanggal 20 ya, tanggal 20. Akal-akalan. Hal ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak menduga adanya ketidaktegasan transparan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pengeroyokan fitnah, penyiksaan, dan percobaan pembunuhan. Situasi ini memicu dugaan adanya intervensi atau permainan kepentingan, terutama karena kasus tersebut melibatkan unsur pemerintahan, ujarnya. Berita masih dalam pengembangan media Tipikor Channel TV Jakarta.